Para suster kapitularis yang terkasih dalam Tuhan, berakar dalam dinamika Allah Tritunggal, bertransformasi diri dan berkolaborasi untuk misi global. Inilah tema permenungan perayaan Ekaristi mengawali Kapitel Provinsi SSDS Flores Barat ke-8. Dalam cintanya yang tak terduga, Ia memanggil kita untuk bersatu dengannya, menimba kekuatan dari cintanya, membagi cinta di antara kita satu sama lain yang telah dialami dalam komunitas, di misi, dan dalam misi. Selama 3 tahun, kita berkarya mengikuti irama tarian yang disajikan Allah Tritunggal bagi kita, sambil bertransformasi diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi bersama yang lain untuk misi global. Mari, dalam nada syukur, kita datang pada Sang Misionaris Agung, masuk dalam rahim cintanya, bersama generasi pendahulu, membawa kabar sukacita kita. Kita menyanyikan lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dan bersama rohmu. Bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Kami siap menerobos lintas batas, namun kadang buta akan petunjuk-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Hati kami luas mencintai, namun kadang tergoda untuk mengecilkan yang kecil. Kristus kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Tangan dan kaki kami menggapai sesama, namun kadang kami ingin tetap berada pada zona nyaman. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tak beriman. Panggilan misioner kita berakar dalam iman dan cinta Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diajak untuk memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam realita hidup secara pribadi dan dalam kolaborasi dengan yang lain. Mari kita mendengarkan waktu sukacita melalui bacaan-bacaan suci berikut. Bacaan dari kitab Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai Tuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Membimbing
Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baik aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lain itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Para kapitularis yang saya muliakan, para saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan liturgi yang disampaikan kepada kita pada pembukaan Kapiter Provinsi SSS Flores Barat yang ke-8 ini diambil dari Yesaya, persisnya Deutero Yesaya, yang hendak melukiskan mengenai orang-orang buangan yang akan kembali ke Yerusalem. Ada suatu harapan yang amat besar bahwa para orang buangan itu akan kembali berkumpul di Yerusalem. Dengan demikian, peristiwa kembalinya orang-orang buangan itu adalah suatu kegembiraan
yang kalau disampaikan menjadi warta sukacita, baik bagi orang-orang di pembuangan maupun sisa-sisa Israel yang tinggal di Yerusalem, di kota Sion. Itulah sebabnya ungkapan tadi, betapa indahnya kaki-kaki para pewarta yang menyatakan kabar keselamatan, diungkapkan demikian. Perkataan-perkataan itu ditujukan bagi orang yang membawa berita baik tersebut, berita kembalinya orang-orang buangan. Saya merenungkan hal tersebut berkaitan dengan kapitel provinsi ini. Saya tidak tahu karena apa yang terjadi pagi ini nanti, besok adalah laporan-laporan dari tiap pimpinan komunitas dan juga unit-unit. Saya tidak tahu apa isi laporan tersebut. Disinilah yang menjadi awasan untuk kita, peringatan untuk kita. Apakah yang disampaikan oleh para ekonomi dalam laporan-laporan itu adalah warta sukacita bagi provinsi, warta sukacita bagi seluruh kapitularis, ataukah warta jenis lain? Sangat bergantung dari laporan tersebut, karena belum terjadi. Tapi diandaikan sebagai suatu ramalan bahwa laporan tersebut adalah pembawa sukacita, sehingga dengan demikian kaki para pikul itu dilihat sebagai yang indah di atas bukit Leda ini. Kalau memang kaki sudah beres, memang kalau pincang-pincang memang ruwet juga, sulit melihat keindahan kaki-kaki pembawa berita itu. Tapi kita mengharapkan bahwa para pikul itu menyampaikan sesuatu yang menggembirakan, berita keselamatan. Tidak berarti bahwa para pikul itu tinggal di pembuangan. Mereka bukan di pembuangan. Bisa jadi pada awal di tempat di sana dianggap sebagai pembuangan, tapi sekarang datang ke sini untuk menyampaikan warta gembira tersebut, sehingga dengan demikian para pimpinan agak hidung kembang sedikit mendengar laporan yang membawa sukacita tersebut. Kemudian dalam teks Yesaya tersebut disampaikan bahwa Tuhan yang adalah Raja. Itu berita dari pembawa kabar. Dengan demikian mesti ada kontemplasi dalam aksi. Apakah apa yang saya capai ini, kegembiraan sukacita yang dialami di tanah-tanah misi itu, tanah-tanah perutusan itu, dirasakan sebagai kuasa Allah yang sedang bekerja, yang di dalam arah dari kapitel itu dinyatakan sebagai apakah Allah Tritunggal disadari sedang bekerja dalam kerasulan, dalam misi yang sedang diemban oleh para suci. Oleh karena itu dibutuhkan kontemplasi, dibutuhkan doa untuk mengenal, untuk merasakan bahwa kuasa Allah Tritunggal sedang bekerja saat ini, bukan nanti, tetapi sedang bekerja melalui saya di tanah-tanah perutusan oleh pribadi. Kesadaran akan kuasa Allah itu ditunjukkan dalam ungkapan Allah menunjukkan lengannya yang kuat, menunjukkan lengan dari pihak Tuhan Allah. Dalam tradisi biblis berarti Allah menampakkan kekuatan,
menampakkan kekuasaan untuk membantu orang-orang yang menaruh harapan pada. Sehingga dengan demikian, dalam seluruh karya misi perutusan kita, lengan Allah yang teraksur itu membantu kita untuk menyelesaikan yang kita tidak mau. Dan ini dibutuhkan iman yang kuat. Dan iman itu diungkapkan oleh dalam teks Injil tadi, janda yang minta terus-terus dengan harapan yang pasti bahwa orang itu akan mengabulkan permohonan saya. Inilah sebenarnya doa dalam arti sesungguhnya. Waktu saya berdoa, saya sudah yakin bahwa yang saya doakan ini akan dikabulkan. Ini baru namanya iman. Bukan saya doa, saya tunggu nanti Tuhan Allah akan urus apa untuk saya. Tidak. Tapi ketika saya berdoa, saya yakin apa yang saya doakan ini akan dikabulkan. Dan inilah iman dalam arti sesungguhnya, percaya, yakin bahwa Tuhan menunjukkan kuasa-Nya pada apa yang saya harapkan. Para kapitularis yang mulia, masa kapiter ini sekalipun hanya beberapa hari, hendaknya diisi dengan kegiatan kontemplasi yang terus-menerus, sebagaimana yang ditunjukkan kemarin sore. Gunakanlah waktu ini selain berdiskusi untuk melihat, untuk merasakan gerakan ilahi, tarian ilahi dalam seluruh dinamika pembicaraan, dalam seluruh dinamika diskusi, dalam seluruh dinamika sharing yang dibuat selama kapiter. Hanya dengan terbenam di dalam gerakan tersebut, maka para kapitularis akan merasakan kekuatan dasar Allah Tritunggal untuk mencipta, untuk membaharui, sehingga ketika kita kembali, wajah kita berkilau-kilauan seperti Musa turun dari gunung Sinai. Kiranya kendali. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam. Terpujilah Allah penyelamat kita, sebab dalam Kristus Dia telah berjanji menyertai gerejanya setiap saat, memberi pertumbuhan, membaharunya dengan kekuatan Roh Kudus sampai akhir dunia. Marilah kita bersyukur dan menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja, semoga gereja menjadi sakramen keselamatan bagi umat Allah dan membawa seluruh kekayaan cinta penyelamatan dari Allah Tritunggal kepada semua manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa dan negara kita, limpahilah para pemimpin negara kami dengan kekuatan, ketekunan dan kebijaksanaan, agar dapat bekerja atas dasar nilai-nilai Pancasila. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi dan provinsi kita, semoga oleh persatuan yang mesra dengan dikau dan dijiwai semangat pendahulu, pimpinan kongregasi dan provinsi kami dapat mengayomi setiap anggota untuk membaharui diri dan menanggapi misi global secara kreatif. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para suster kapitularis, semoga para suster kapitularis dianugerahkan kesehatan lahir batin untuk terbuka pada suara Allah
dalam seluruh proses kapitol dan bersama Allah memutuskan yang terbaik untuk pertumbuhan tiap anggota provinsi dan misi global 3 tahun ke depannya. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Semoga dengan perayaan persaudaraan ini mendorong kita untuk berkolaborasi secara kreatif agar benih-benih kabar gembira bertumbuh subur di tengah tantangan zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sinarilah kiranya hati kami dengan terang cahaya dan tak pernah melingkar daripadanya. Kabulkanlah doa-doa kami ini dengan Kita memasuki liturgi Ekaristi. kami. Roti dan anggur serta bahan persembahan lainnya akan ditunjukkan ke meja altar Tuhan untuk disucikan dan dikuduskan oleh imamnya. Semuanya ini merupakan ungkapan syukur hati kita yang mendalam untuk segala karya penyelenggaraan Tuhan bagi hidup kita, khususnya bagi para kapitularis dan seluruh proses selama kapitol provinsi ke-8 berlangsung. Marilah kita mengikuti arahan persembahan dengan hati. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, di atas altar-Mu sudah kami letakkan persembahan-persembahan kami.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Maria mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan sertamu juga. Maria mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa. Sudah rugi penuh kemuliaan-Mu. Sudah rugi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, hosana, hosana. Hosana bagi Tuhan. Hosana, hosana bagi Tuhan di surga. Diberkatilah bagi Dia yang datang, yang datang. Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan. Lakukanlah ini sebagai kenangan kepada." Agunglah misteri iman kita. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan bersama Roh. yang menghapus dosa dunia.
oleh doa restu dan kuat kuasa, semua kegiatan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan buah-buah yang membawa pembaruan dan pertumbuhan misi selanjutnya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Mari kita memohon. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan, para pendengar kita, dan seluruh kegiatan kami ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ini pada Ekaristi perbukaan Kabupaten 8 kelas. Mari